Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutinda Sriwayuni akan menjelaskan tentang proposal yang sudah saya buat, yaitu judulnya tentang analisis praktek jual beli pakaian bekas di sosial media ditinjau dari Undang-Undang Konvensional dan Hukum Islam. Mengapa saya mengambil judul ini? Yaitu karena yang pertama, di Indonesia banyak sekali yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi cenderung lebih membeli pakaian bekas daripada pakaian baru. Karena apa? Karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya saja masih kurang, apalagi membeli pakaian baru. Namun, dalam jual beli pakaian bekas atau jual beli online tidak lepas dari kecacatan produk. Maka dari itu, konsumen lebih teliti dalam jual beli pakaian di sosial media. Seperti itu. Dari paparan yang sudah saya jelaskan tadi dapat ditarik rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sejarah VW thrift. Yang kedua, yaitu bagaimana praktek jual beli VW thrift ditinjau dari Undang-Undang Konvensional. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana praktek jual beli VW thrift pakaian bekas ditinjau dari hukum Islam. Dari tiga rumusan masalah ini dapat ditarik tujuan masalah, yaitu untuk mengetahui sejarah toko VW thrift di Instagram. Yang kedua juga untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di VW thrift jika ditinjau dari Undang-Undang Konvensional. Dan yang ketiga, bagaimana praktek bagaimana praktek jual beli pakaian bekas di VW thrift jika ditinjau dari hukum Islam. Seperti itu. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi universitas diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah teori-teori dan wawasan bagi penulis dan juga ilmu tambahan tentang jual beli pakaian bekas. Yang ketiga, yaitu bagi konsumen dan pedagang, dengan adanya penelitian ini diharapkan pedagang dan konsumen lebih teliti lagi dalam melakukan jual beli pakaian bekas dan juga dapat menambah ilmu serta wawasan tambahan. Teori yang saya ambil dalam proposal ini yaitu yang pertama, definisi jual beli menurut Imam Taqiyuddin, yaitu jual beli adalah saling tukar menukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola dengan ijab dan qabul serta dilakukan dengan cara Islam. Dasar hukum jual beli yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4, yaitu adanya penjual dan pembeli, sigat atau ijab qabul, dan nilai tukar barang, dan juga ada barang yang akan diperjualbelikan. Adapun syarat jual beli, yaitu yang pertama, syarat orang yang berakad, yaitu sudah balik dan berakal. Yang kedua, ada hak milik penuh. Yang ketiga, yaitu tanpa paksaan atau atas kehendak sendiri. Yang keempat, yaitu keduanya tidak pemboros dan mubazir. Yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu yang pertama, suci atau bersih barangnya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan ini dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan ini dapat diserahkan. Dan yang keempat, barang yang diperjualbelikan ini milik orang yang berakad. Dan juga
barang yang diperjualbelikan ini dapat diakatkan dengan tangan. Teori kedua yang saya ambil yaitu pakaian bekas. Yang pertama yaitu definisi pakaian bekas adalah pakaian yang sudah pernah dipakai oleh orang lain namun sudah tidak terpakai tapi masih dapat digunakan. Adapun ciri-ciri pakaian bekas yaitu pakaian sedikit kotor dan kusam, dan pakaian juga sedikit berbau dan juga banyak bercak motif seperti itu. Faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas ini yaitu yang pertama karena tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang sangat tinggi, yang kedua fashion dan gaya hidup, yang ketiga karena merek terkenal, yang keempat yaitu karena impor dari luar negeri. Dampak penggunaan pakaian bekas yaitu yang pertama, pakaian bekas ini banyak bakteri yang dapat merugikan kesehatan. Yang kedua yaitu pakaian bekas ini mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap industri tekstil. Yang ketiga, karena pakaian bekas ini termasuk produk impor, jadi termasuk barang ilegal. Penelitian terdahulu oleh Evrianti yaitu membahas tentang jual beli kosmetik dan pakaian bekas berlovet ini sudah jelas dampaknya, namun mengapa masih banyak yang beli seperti itu. Yang kedua yaitu oleh Dia Made yang membahas tentang bagaimana cara mengambil laba barang berlovet untuk diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu oleh Ummu Salma yang membahas tentang jual beli berlovet kosmetik mata dan bibir. Sudah jelas ini adalah dampaknya sangat-sangat buruk, maksudnya dampaknya sudah terlihat, tapi mengapa masih banyak yang membeli seperti itu. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, mengembangkan dari teori-teori yang sudah ada, dan juga metode empiris yaitu meneliti secara langsung dari masyarakat. Jadi peneliti akan melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli VUV Thrift. Lokasi penelitian yaitu di Instagram VUV Thrift. Sumber data yang digunakan dalam peneliti adalah yang pertama sumber data primer. Sumber data primer ini didapatkan dari lapangan secara langsung. Yang kedua yaitu informasi sudut pandang, latar belakang, situasi, kondisi yang terjadi di VUV Thrift. Yang ketiga yaitu dokumen, yaitu seperti dokumentasi yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap VUV Thrift. Yang keempat yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini didapatkan dari teori-teori peraturan-peraturan konsumen yang ada dalam jual beli pakaian bekas. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan 3 cara, yaitu observasi, mengamati, yang kedua mewawancarai 2 orang atau lebih, yang ketiga yaitu dokumentasi, mencari foto-foto yang ada dalam VUV Thrift. Tahap penelitian yaitu yang pertama melakukan survei atau pengamatan ke VUV Thrift, yang kedua yaitu membuat proposal, yang ketiga yaitu melakukan wawancara kepada pedagang dan konsumen VUV Thrift, yang keempat yaitu menulis hasil penelitian. Pengalaman saya dalam belajar metode penelitian hukum adalah dapat membuat proposal penelitian karena itu sangat penting untuk semester kedepannya. Jadi
itu adalah ilmu tambahan dari mata kuliah penelitian hukum. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.